Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang syarat-syarat sahnya salat ya. Sebab salat itu adalah rukun Islam yang kedua dan sangat penting dalam Islam ya. Bahkan dalam hadis dijelaskan awalu ma yusbul adu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama nanti yang dihisab di akhirat adalah salat. Makanya mari kita himbau usahakan salat itu kita sempurnakan di awal waktu dan berjamaah di masjid kalau bagi laki-laki ya. Kalau perempuan silakan di rumah. Kenapa berjamaah? Karena selalu kita kaitkan bahwa kalau kita salat sendiri kadang sulit untuk diterima karena gerakannya belum benar ya. Bacanya belum bagus. Tapi kalau salat berjamaah itu satu paket diterima Allah. Nah itu bagusnya sholat berjamaah di awal waktu. Sekarang kita lihat syarat-syarat sah sholat ya. Kita akan membicarakan nanti tentang pertama masuknya waktu sholat. Jadi kalau kita sudah sholat ternyata belum waktunya ya, sholatnya batal, harus diulang ketika waktunya sudah masuk. Yang kedua bersih dan suci dari hadas ya. Kalau misalnya sebelum sholat kita ketahuan ada hadas ya kita bersihkan, ada najis kita bersihkan di pakaian, di tempat sholat gitu. Kalau di tengah sholat pun tahu harus kita batalkan. Tapi kalau setelah sholat kita tahunya itu berbeda pendapat ulama. Abu Hanifah tidak perlu diulang ya. Kalau Imam Syafi'i itu perlu diulang karena kita sholat dalam keadaan najis. Cuma kita tidak tahu. Yang ketiga pakaian dan badan yang suci ya. Tempat sholat juga harus suci dari baju-baju kita gitu. Yang selanjutnya menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Kalau terbuka di tengah sholat, misalnya sarung kita melorot ya di tengah sholat, ya silakan kita tutup dengan cepat gitu. Itu ya, masih boleh kita lanjutkan sholat. Tapi kalau sudah terbuka lama itu sudah tidak sah sholat kita. Yang terakhir nanti menghadap kiblat. Nah yang pertama kita bahas adalah maksudnya waktu sholat, diambil dari surah An-Nisa ya ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat terhadap orang mukmin adalah kewajiban yang sudah diwajibkan, ditentukan waktu-waktunya untuk mereka. Nah kapan waktu sholat itu? Dijelaskan dalam beberapa riwayat, waktu sholat fajar adalah dimulai dari terbitnya fajar sidik ya. Jadi bedanya dengan fajar kizib. Biasanya kalau fajar kizib itu dia ke atas. Jadi fajar tuh nanti lurus ke atas itu, garis lurus. Terangnya itu ke atas. Tapi kalau fajar sodik dia menyebar itu di timur. Ya, menyebar di timur. Tapi kalau kita kan tidak usah susah melihat itu ya. Sekarang dengan jam digital saja, dengan teknologi. Jadi teknologi itu bisa membantu kita ya. Tunggu saja bunyi net udah kita azan. Nggak perlu lagi, sudah banyak teknologi membantu seperti itu. Waktu sholat zuhur ketika matahari sudah condong ke barat, jadi bayangan kita sudah miring ya kalau kita pakai bayangan. Tapi sekarang dengan waktu digital sholat sudah enak ya. Begitu juga sholat asar dan maghrib. Nah maghrib ini waktunya pendek ya, sampai hilangnya syafaq merah nanti di barat. Nah kita nggak usah lihat juga ya. Biasanya kalau sudah sholat di awal waktu, nanti kira-kira menurut Imam Syafi'i ada waktu kita nggak lama sebenarnya satu sholat maghrib. Kalau sholat isya perbedaan pendapat lama mungkin di akhirnya ya. Sholat isya itu nanti mulai berakhirnya waktu maghrib sampai nanti ada mengatakan tengah malam, ada mengatakan sampai subuh gitu ya. Kita tidak usah berdebat ya, kalau memang jam 1 kita belum terbangun sholat saja gitu ya. Sebab itu masih ikhtilaf para ulama itu. Ada beberapa keliruan sholat dengan menggunakan pakaian yang sempit ya, kelihatan aurat. Bahkan laki-laki yang pakai celana ketat, hati-hati ya. Kadang-kadang nanti belahan bokongnya kelihatan sama yang belakang biasanya. Karena kita pernah ditanya juga sama jemaah, Ustaz bagaimana hukumnya melihat bokong orang yang pakai celana gitu? Karena dia nggak pakai sarung gitu. Lalu kita tanya lagi, kok ente sempat-sempatnya lihat bokong orang lagi sholat gitu? Ya sebenarnya kan nggak usah lihat gitu ya, tapi kelihatan juga mungkin. Makanya kita harus menjaga juga. Sholat yang menggunakan baju yang bergambar ya. Nah sekarang karena itu bisa mengganggu kekhusyukan sholat. Bahkan dalam Islam sholat itu kan harus kita membuka mata, tapi boleh kita tutup kalau ada hal yang makruh. Misalnya yang depan tuh pakai baju dagadu, tulisannya aneh-aneh gitu ya, mengganggu konsentrasi kita. Nah kalau mukena itu memang sekarang sudah mulai warna-warni ya, mulai warna-warni, ada batiknya, nggak apa-apa selama tidak mengganggu kekhusyukan orang lain. Jangan ada tulisan-tulisannya gitu ini juga. Terus sholat di dalam masjid yang ada kuburan itu memang dihindari. Tapi kalau Rasulullah itu dulu di luar masjid itu. Cuma karena Masjid Nabawi diperluas oleh pemerintah Saudi, akhirnya sholat itu di dalam masjid, itu di luar dulu. Nah, sekarang tidak boleh kita
menggunakan masjid yang ada kuburan di dalamnya. Kita lihat waktunya ya. Kalau subuh itu pagi sekali, sholat zuhur sudah miring sedikit bayangan tubuh kita. Kalau asar nanti bayangan tubuh sudah sepanjang badan sampai nanti maghrib ya. Maghrib kalau isya itu sudah malam ya. Yang kedua kita lihat pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pakaian yang bersih, wasiyabaka fatahhir, dalam surah Al-Mudaththir ayat 4, bajumu bersihkanlah kata Allah. Jangan sampai baju kita tuh sudah nggak pernah dicuci seminggu, kita bawa ke masjid, ganggu yang kiri kanan gitu. Ya, badan yang bersih juga, Islam tuh sangat mencintai kebersihan. Salah yang kita jelas kemarin ya. Kalau orang mengatakan Islam tuh yang penting ibadah deh, nggak usah mikirin penampilan. Nah, Rasulullah tuh tampilnya bagus kan, Rasul dengan baju kain katun dari Yaman, waktu itu terbaik gitu. Beliau sering pakai minyak wangi gitu, supaya kelihatan wangi gitu. Lagi kita gitu yang tidak seperti Rasulullah. Di tempat yang suci ya. Jadi usahakan tempat kita itu suci. Makanya sajadah di Indonesia itu kan biasanya dilipat setelah sholat kalau di rumah ya. Lalu kita pakai lagi dari konteks-konteks seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti tempat kita itu nanti ada najisnya gitu. Sedangkan bersih dan suci dari hadas ya, memecikan dari hadas kecil ya. Misalnya kalau kita hadas kecil misalnya pipis belum berwudu lah. Atau misalnya kalau kita sudah yakin berwudu tapi dalam kaidah fikih kita ragu, kita tidak berwudu. Misalnya kita sholat zuhur di masjid ya, di masjid misalnya dekat rumah, kita akan berwudu. Lalu kita pulang ke kosan atau ke rumah. Begitu azan asar, kita dengar azan asar. Lalu kita yakin berwudu, tapi kita lupa kalau batal nggak ya? Kayaknya enggak deh. Lalu kita sholat sah. Walaupun tadi di antara masjid sampai ke rumah dia kentut, cuma dia nggak tahu, lupa itu. Itu digunakan kaidah al yakin la yuzalu bisyakik. Yakin tidak bisa menggugurkan sesuatu yang ragu gitu. Jadi walaupun karena dia lupa, padahal dia kentut tadi gitu. Tapi dia lupa, dia ingatnya cuma wudu, kentut enggak ya, berarti dianggap sah dalam Islam ya. Membersihkan diri dari hadas besar dengan mandi ya, kalau memang kita junub, berhubungan suami istri atau mimpi basah ya, atau haid, itu kita mandi dulu baru boleh nanti kita melakukan sholat ya. Sholat dalam keadaan bernajis memang di sini diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah melepas sendalnya waktu masuk ke masjid. Lalu sahabat ikut-ikut melepas gitu. Rasulullah nanya, kenapa kalian lepas gitu? Kami lihat engkau lepas ya Rasulullah. Tadi Jibril datang kepadaku bahwa dia mengetahui bahwa di sana itu ada najis, makanya saya bersihkan. Karena di zaman Rasulullah ada salah satu sholat dengan menggunakan sepatu dan sendal ya boleh. Karena mungkin agak aneh kita menggunakan itu ya. Nanti kita bahas dalam bab tertentu nanti. Jadi karena itu kita mengetahui bahwa kalau ada najis sementara kita sedang sholat, dianjurkan baginya untuk menghilangkan najis tersebut lalu melanjutkan sholatnya. Sementara mana di atas namun tidak menghilangkan najis tersebut, maka sholatnya menjadi batal kalau memang kita tahu najis gitu. Selanjutnya menutup aurat. Aurat bagi laki-laki mulai sebenarnya dari pusar sampai lutut ya. Jadi aurat ini ada 5. Aurat laki-laki sama laki-laki. Sebenarnya laki-laki sama laki-laki itu auratnya adalah sebenarnya kemaluan saja. Tapi tertutup lebih banyak itu lebih bagus. Jadi kalaupun nanti kelihatan pusarnya, pahanya, itu bagi laki sama laki itu bukan aurat. Yang kedua, aurat laki-laki ke perempuan. Aurat laki ke perempuan itu adalah mulai dari lutut sampai pusar gitu. Nah, yang ketiga, aurat perempuan sama perempuan itu sama dengan laki ke laki-laki. Jadi nun sewu ya, payudara itu bukan aurat sesama perempuan. Tapi kalau perempuan ke laki-laki, auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kelima adalah aurat wanita muslim kepada non-muslim. Ternyata sama dengan aurat perempuan ke laki-laki. Jadi walaupun sama-sama perempuan tapi beda agama, kalian juga harus tertutup. Hanya boleh wajah dan telapak tangan. Ya mungkin untuk dakwah kali ketika ditanya, kamu kok seperti itu sama saya, kita sama perempuan gitu. Ya beginilah ajaran agama kami. Karena kamu kafir, non-muslim, saya harus tertutup. Kalau kita nginap di rumah, kita juga harus tertutup sebenarnya gitu. Tapi kalau suami istri tidur di rumah kan tidak apa-apa. Terbuka ya, karena bagi perempuan laki-laki itu sudah ada aurat kalau sudah suami istri. Wajib menutup kedua pundak. Nah ini memang syaratnya ya. Jangan sampai kita bertelanjang pakai kaos oblong yang Kensi itu bagi laki-laki itu nggak bas. Sebab Rasulullah mengatakan jangan seorang dari kalian mendirikan sholat sedang kedua pundaknya terbuka. Harus kita tutup. Lebih tutup lebih bagus sebenarnya gitu. Suci bumi dan seluruh adalah masjid. Jadi memang sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwa ada beberapa hal yang diistimewakan untuk umatku, tidak diberikan pada umat yang lain, bahwa bumi dan seluruhnya adalah masjid. Tadi kalau kita sampai sebuah daerah lalu kita hanya sholat di atas tanah, itu merupakan
suci ya untuk kita sholat. Ya, kecuali memang tempat itu tempat kotoran, misalnya tempat kandang hewan, itu mungkin kita tidak bisa sholat di sana ya. Yang selanjutnya menghadap kiblat. Fawali wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Berbeda pendapat antara ulama, apakah memang kita harus menghadap Ainul Ka'bah, benar-benar Ka'bah. Sebenarnya pendapat ulama Hanafiyah mengatakan tidak perlu, yang penting kita menghadap ke salah satu sisi Masjidil Haram, walaupun tidak pas ke Ka'bah. Dan sekarang sudah canggih teknologi ya, kita bisa menentukan arah kiblat dengan aplikasi tertentu. Pernah juga masjid itu miring tuh sholatnya tuh. Dia sampai sholatnya 20 derajat miringnya ke kanan. Itu kan arah Rusia itu sebenarnya. Nah, penting juga, tapi sekarang dengan ada kecanggihan teknologi kita sudah harus. Nah, kalau misalnya kita sholat di tempat yang di hutan, misalnya kita nggak tahu kiblat kemana, itu boleh kita berijtihad. Boleh berijtihad kira-kira ke sana barat gitu. Kalau orang Jawa kan biasa ngulon ngetannya kan kuat ya. Kalau orang di luar Jawa kan kurang pasti seperti itu. Nah, kalau kita sholat di atas kendaraan, ya sholatlah ke mana arah kiblat, kita takbir dulu, lalu setelah itu keretanya mau kemana ya kita ikutin saja, nggak usah kita cari ya, kita sudah bisa. Yang penting waktu takbir ihram kita sudah menghadap kiblat. Nah, kalau kita di udara kemana gitu, masa menghadap ke bawah itu, cukup ke arahnya saja, sebab Ka'bah itu aja menyatukan arah sholat, bukan harus kita bukan harus yang kita menghadap kiblatnya. Kalau kita di udara kan nggak bisa gitu. Nah, yang harus kita lakukan jika tidak mau kiblat, boleh kita berijtihad ya, atau menggunakan alat-alat yang bisa meyakinkan. Misalnya kalau di hutan itu carilah kayu yang ketika ketemu kayu besar, lihat nanti di mana lumutnya. Biasanya lumut itu adalah yang jarang kena matahari, berarti itu timur itu. Berarti cari yang sebelahnya, berarti biasanya itu adalah ke arah barat gitu. Berarti yang saat sholat adalah harus menghadap kiblat. Nah, kalau misalnya orang tua kita sampai di Jogja, dia nggak tahu mana kiblat, lalu dia sholat menghadap ke timur misalnya gitu ya. Nah, kita pulang kuliah, mah biasanya kan diputar ya, menurut Safinda itu sholat harus dibatalkan, diulang dari awal, karena salah sholat itu harus menghadap kiblat gitu. Kalau misalnya kita putar gitu, sini ya, karena nggak tahu mana kiblat, yang juga nggak nanya, menyakin saja, itu boleh kita batalkan dan kita ulang lagi dari awal. Inilah syarat sah sholat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.